Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai rosario kerahiman ilahi. Bagaimana Santa Faustina mendapatkan wangsit, mendapatkan inspirasi, mendapatkan pewahyuan dari Yesus dan Maria untuk menemukan kerahiman Tuhan. Dan hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu Kerahiman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang kerahiman, kita pasti teringat akan Yesus yang disalib dan kemudian ada prajurit yang menombak Yesus. Dan tombaknya itu kemudian menghunjam di dadanya, lalu keluarlah atau di lambung keluarlah darah dan air. Kita ingat prajurit yang menombak itu mengatakan, sungguh orang ini orang benar, sungguh orang ini anak Allah. Mungkin dalam bahasa Romawi, karena mereka orang Romawi, sungguh orang ini anak dewa. Sesuatu yang lebih. Maka kemudian akhirnya ini menjadi semacam pentahtaan Tuhan, yaitu ketika Tuhan disalibkan dan orang mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Keluar darah dan air yang menjadi sumber sakramen. Bacaan hari ini juga bicara tentang lambung Yesus. Ketika Yesus berkali-kali menampakkan diri pada para murid, mereka tidak percaya. Lalu kemudian ketika menampakkan kepada banyak orang, banyak murid, mereka mulai percaya, tetapi tidak ada Thomas. Maka ketika Thomas dikatakan, diberitahu kalau ada penampakan Yesus sudah bangkit, Thomas mengatakan, sebelum saya mencucukkan jari saya, bekas luka paku di tangannya, sebelum saya mencucukkan tangan saya dalam bekas luka lambung di perut, di lambungnya, yaitu luka tombak, sekali-kali saya tidak akan percaya. Seminggu kemudian para murid berkumpul dengan pintu-pintu tertutup, lalu tiba-tiba Yesus menampakkan diri pada mereka, lalu Thomas pun ada di situ. Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian Thomas, cucukkanlah jarimu di luka, bekas luka paku di tanganku. Masukkan tanganmu di bekas luka tombak di lambungku. Dan jangan engkau percaya lagi, tidak percaya lagi. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Doa yang legendaris. My Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan kemudian akhirnya Yesus mengatakan, karena melihat engkau percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana keraguan Thomas, Thomas ini disebut peragu, tetapi kemudian Thomas dan juga dikatakan dia ragu-ragu juga ke India. Itu campur antara legenda, cerita rakyat dengan kenyataan yang ada. Tetapi diperkirakan Thomas kemudian mewartakan kabar gembira. Beliau tahun 52 pergi ke India dan kemudian mewartakan kabar gembira di sana sampai tahun 72. Makamnya orang percaya sekarang ada di Chennai, di mana dia memberikan satu warisan yang utama, yaitu ritus peribadatan Malabar. Ritus peribadatan yang bisa di bawah Gereja Katolik Roma, tetapi ritusnya itu bisa sampai 4 jam kalau Ekaristi. Tentu saja banyak doa-doa, banyak nyanyi-nyanyi karena khas India dengan kegembiraannya. Sutum, 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 sutum. Itu sesuatu yang menarik sampai sekarang. Warisan Santo Thomas dan jemaatnya masih ada di sana. Kerahiman ilahi menyapa orang
untuk kemudian masuk. Maka Santo Thomas yang menjadi rasul kerahiman ilahi sebelum Santa Faustina tentu saja karena merasakan lambung Yesus yang tertusuk dengan tombak dan disembuhkan ketidakpercayaannya. Lalu Thomas menjadi rasul di India. India dengan kasta-kasta yang ketat, di mana kelas bawah, orang miskin, orang yang kebanyakan tidak punya akses itu selalu dikalahkan. Kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Ada lagi yang tidak termasuk satu kasta pun, yaitu Dalit. Mereka lebih rendah dari hewan. Mereka tidak boleh disentuh oleh kasta atasnya. Mereka kemudian akhirnya menjadi hanya pelengkap dalam masyarakat. Tidak pernah disapa, tidak pernah menjadi subjek pembangunan, tidak pernah menjadi sesuatu yang berguna sebagai manusia. Tetapi tentu saja Thomas dengan ajaran kekristenan yang mengatakan bahwa tidak ada budak, tidak ada tuan, semuanya orang merdeka. Tidak ada kasta di dalam ajaran gereja Katolik. Maka mereka semua adalah saudara di dalam Kristus. Ajaran ini sangat-sangat mereka butuhkan, terutama dari kelas bawah. Kelas atas tentu saja menolak, tetapi tentu saja beberapa masih ada yang percaya. Tetapi kelas bawah tentu saja itu menjadikan sumber sapaan bagi mereka. Mereka dijadikan subjek, dijadikan sama dengan semua tanpa kasta, ya, classless, tidak ada kelas-kelas. Lalu saudara-saudari, Ibu Teresa kita juga tahu berkarya di India, di mana banyak gelandangan, banyak orang mati di jalan-jalan tanpa ada yang merawatnya. Mereka mati seperti binatang. Itu dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ibu Teresa. Maka ada satu kesaksian ketika Ibu Teresa dan para suster pengikutnya membuka open house, merawat orang-orang yang jatuh sakit, yang gelandangan, tidak punya rumah, miskin. Mereka dirawat di rumah-rumah terbuka itu, rumah singgah. Lalu kemudian mereka mengatakan, saya sekarang mati, tetapi bukan mati sebagai binatang, saya mati sebagai manusia. Tetap sama-sama mati, tetapi ketika diperlakukan sebagai manusia, mereka pun merasa diri bangga, mereka menjadi manusia. Itulah kekuatan kerahiman ilahi, di mana Bunda Teresa dan pengikutnya merawat orang-orang dengan tangannya sendiri, dan mereka sungguh-sungguh berdedikasi di dalam pelayanan itu, memanusiakan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika di camp Priskat, saya menemukan di Malang, saya menemukan ada satu teman yang sungguh-sungguh menurut saya merasa dalam pelayanannya itu dikuatkan. Mungkin ini sharing tertutup, tetapi saya hanya ingin mengatakan kekagumannya bahwa walaupun ada mantan narapidana, dia di penjara bahkan cukup lama, 9 tahun atau 7 tahun saya lupa. Tetapi kemudian akhirnya orang ini kemudian ketika di dalam penjara sering disapa oleh pelayanan-pelayanan dari PD, dari CFM, terutama CFM yang kemudian mengajak mereka mengunjungi penjara-penjara dan melibatkan satu tokoh tadi yang kebetulan dia juga pintar main salah satu alat musik, lalu kemudian dia sering dilibatkan dalam pelayanan, sering diberi peran, dan kemudian dia merasa terlibat di dalam pelayanan. Maka ketika keluar dari penjara, dia rasa dicintai oleh Tuhan lewat kelompok-kelompok dan orang-orang utusan ini. Rasa menemukan seperti Thomas, bagaimana lambung Yesus yang ditikam, bahwa mereka
dia tetap dimanusiakan walaupun sebagai tahanan pada waktu itu. Sekarang sudah bebas juga melayani, sudah bebas juga terlibat mewartakan seluruh kegembiraan Tuhan, apa yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya. Maka dia mulai bangkit. Saya sering WA berterima kasih dengan sharingnya, dan tentu saja ini menjadikan semacam bukti bahwa kerahiman Tuhan menyembuhkan ke setiap orang, mendamaikan setiap orang, dan akhirnya dia yang terluka bisa bangkit, bahkan menjadi utusan seperti Thomas. Bukan pecundang yang selalu tidak percaya, tetapi utusan misionaris yang percaya bahwa kerahiman Tuhan menyentuh setiap orang dan dirinya. Maka saudara-saudari, mari kita wartakan kerahiman Tuhan ini. Kita rasakan dulu yang pertama bagaimana kita pun direngkuh, kita berharga di mata Tuhan. Tetapi kemudian kita tunjukkan juga bahwa orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, bahkan musuh kita juga berharga di mata Tuhan, membutuhkan sentuhan kerahiman Tuhan yang akan menguatkan, menyembuhkan luka-luka mereka, dan mengangkat mereka menjadi anak-anak Allah yang siap diutus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.